enggak itu ya. Kecil ya. Cuek. Dah. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kok kami sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami tentang klasifikasi kualitas wine menggunakan AutoML. Kita menggunakan agen platform atau Vertex AI dengan dataset wine QT. Dan di sini ada saya, Rosan Safi dengan NIM 231111108 dan rekan saya Indi Aurelia Azara dengan NIM 231111020. Nah, untuk tahap pertama di sini kami ada persiapan dataset. Kita membuat autentikasi, pembuatan dataset, import data dan analisis untuk struktur data. Di sini kita pertama yaitu membuka navigasi dan memilih agen platform. Kita masuk ke bagian Google Cloud Console dan memastikan project apakah sudah aktif dan sudah benar. Setelah itu kita mengklik icon navigasi, kemudian juga kita perlu menu agen platform sebelumnya atau dikenal sebagai Vertex AI. Nah, nantinya platform terpadu ini untuk mengakses seluruh aktivitas di siklus machine learning, seperti dataset, pelatihan, kemudian evaluasi hingga deploy. Kemudian kita lanjut ke mengaktifkan API. Di sini kita sistem meminta aktivasi sebuah API prasyarat seperti agent platform, IAM, Cloud Trace, dan lain-lain. Nah, aktivasi ini bersifat wajib karena setiap fungsi platform berjalan di atas layanan dari API-nya sendiri. Jadi tanpa aktivasi sendiri, nanti proses pembuatan model tidak dapat dijalankan. Kemudian langkah selanjutnya itu ada autentikasi API. Di sini ada dua mekanisme yang tersedia, yaitu application default atau credential dan API key. Jadi edisi di sini direkomendasikan untuk skala enterprise atau lebih aman dan terintegrasi dengan AIM. Kemudian API key ditujukan untuk pengujian dan prototyping lebih cepat. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu membuka menu models dan submenu dataset. Kita akan membuka menu models, lalu memilih submenu dataset pada bagian more service. Kemudian kita juga modelnya memuat seperti model garden, tuning, evaluation, model regression, terus endpoint juga. Kemudian dataset adalah wadah miniature dataset terpola yang mendukung penelusuran atau lineage. Kemudian dilanjutkan untuk membuat dataset baru. Di sini kita memilih dataset yang kita gunakan itu dataset WineQT. Terus kita juga memilih tipe data yaitu tipe data tabular. Kemudian untuk objektifnya kita regression or classification. Jadi sesuai target yang kategorikal. Kemudian kita mengimport data dari berkas. Untuk sumber datanya ini kita menggunakan CSV. Kemudian alternatif sumbernya itu menggunakan cloud storage atau table BigQuery, dan di sini kita sistem menampilkan ringkasan untuk memastikan format data terbaca dengan benar. Nah, selanjutnya kita menganalisis struktur dataset dari WineQT. Di sini ada tab Analyze, menampilkan tab kolom dengan indikator missing dan distance values. Jadi dataset yang kita gunakan itu memiliki 13 kolom. Quality-nya itu sebagai target dan sisanya itu fitur. Kemudian kita analisis awal memeriksa kualitas data sebelum digunakan untuk pelatihan. Nah, lanjut ke tahap kedua yaitu pelatihan model. Pertama yaitu memulai pelatihan. Di sini kita training new model. Nah, pada panel relate resource, pilih train new model, lalu pilih opsi other. Setelah itu jalur order menjalankan AutoML standar atau bukan AutoML on pipelines. Kemudian nanti akan disajikan dalam wizard 4 langkah yang terstruktur. Kemudian langkah selanjutnya itu kita memilih metode pelatihan. Jadi objektif ditetapkan itu classification sesuai sifat target yang kategorikal yang dimiliki oleh datasetnya. Kemudian kita akan ke training method yaitu AutoML Recursive Fitur, kemudian pemilihan algoritma dan tuning otomatis. Selanjutnya kita custom training tidak dipilih karena AutoML sudah memadai untuk praktikum yang kita lakukan. Kemudian kita menentukan kolom target. Pertama tipe pelatihan itu training new model, kita membentuk grup model version 1. Kemudian model diberi nama WineQT. Kemudian target kolom kita tentukan yaitu quality dan variabel yang diprediksi dari fitur fisikokimia lainnya. Kemudian selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada opsi pelatihan dan transformasi fitur. Untuk di sini itu seluruh kolom ditampilkan dengan kolom transformation dan diatur otomatis. Untuk AutoML menentukan tipe data dan transformasi paling sesuai untuk tiap kolom. Di sini ada total 13 fitur kolom disertakan dalam pelatihan.
Nah, di sini kita bisa memantau proses pelatihan model. Untuk status training, nama pipeline kita itu sendiri ada ID 323 bla 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 dengan region US Central 1. Untuk budget kita mengeset ke 1 jam dengan split acak 80, 10, 10 dengan encryption Google Manage. Selanjutnya algoritmanya sendiri kita menggunakan AutoML karena kita akan melakukan klasifikasi dengan data tabular. Untuk model registry dan training pipeline, di sini kita bisa melihat status pelatihan yang dipantau melalui training pipelines. Lalu untuk model wine kitting muncul pada model registry sebagai model terlatih, lalu registry sendiri itu merupakan repositori terpusat untuk versi, sumber, dan status. Selanjutnya ada evaluasi, deploy, dan pengujian. Untuk hasil evaluasi sendiri, di sini ada terpampang bahwa ROC-AUC itu 0,922 yang merupakan sangat baik dengan advance score 0,692, precision 72,57%, dan recall 66,13%. Untuk F1 makro sendiri ada di 0,314 yang rendah dan menandakan ketidakseimbangan kelas. Dan untuk loss sendiri ada di 0,88, semakin kecil semakin baik kalibrasi probabilitas. Selanjutnya pada halaman deploy dan test, untuk endpoint merupakan model yang dipublikasikan untuk inferensi online via REST API. Di sini tersedia pula opsi export model sebagai TF-Safe model dalam kontainer Docker, dan untuk praktikum ini tuh kita memilih jalur deploy to endpoint. Selanjutnya untuk mendefinisikan endpoint sendiri, yang pertama kita create new endpoint dengan nama endpoint underscore winekitty. Dengan regionnya kita memilih US Central 1, lalu mode akses standar oleh REST API yang mendukung model AutoML dan custom train. Untuk opsinya kita memilih private dan dedicated DNS tidak di checklist. Nah, selanjutnya untuk pengaturan model dan sumber daya komputasi, di sini kita menentukan compute resources yang melayani lalu lintas inferensi. Lalu untuk auto scaling sendiri, replika bertambah saat lalu lintas tinggi dan berkurang saat rendah. Untuk pengaturan replika sendiri, untuk pengaturan replika, traffic split dan scale to zero menyeimbangkan biaya dan ketersediaan. Nah, di sini ada konfigurasi pemantauan model atau monitoring. Model monitoring memantau penyimpangan kinerja atau drift secara berkelanjutan dan mengirim notifikasi apabila ambang batas tertentu terlampaui lewat email. Lalu setelah konfigurasi, endpoint berstatus aktif dan siap menerima prediksi. Lalu di sini ada pengujian model dengan input manual. Nilai tiap fitur dimasukkan. Untuk fix underscore acidity itu ada di 7,9, volatile acidity ada di 0,52, dan citric underscore acid ada di 0,25, dan seterusnya. Di sini terdapat total 12 kolom input, termasuk alkohol dan ID. Lalu sesudah kita menginput, kita menekan predik untuk memperoleh prediksi kelas quality beserta confidence per kelas. Lalu di sini ada daftar kelas prediksi untuk label quality. Untuk predik label yang dipakai kita quality, lalu kelas yang mungkin itu ada kelas 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan setiap kelas memiliki confidence score atau probabilitas tersendiri. Nah, untuk confidence score setiap kelas pada quality itu ada untuk kelas 6 ada di 76,82%, untuk kelas 5 ada di 21,04%, untuk kelas 7 ada di 1,36%, kelas 4 ada di 0,52%, kelas 8 ada di 0,13%, dan kelas 3 ada di 0,12%. Untuk jumlah seluruh confidence ada 1,0 dengan konsisten dengan distribusi probabilitas klasifikasi multiclass atau softmax. Prediksi akhir quality 6 yang terbaik. Untuk kesimpulannya, pada model klasifikasi winekitty berhasil dibangun end-to-end di agen platform. Seluruh flow dataset, pelatihan AutoML, evaluasi, deployment, hingga pengujian dijalankan dalam satu platform terpadu yaitu Google Cloud.
Lalu model memiliki kemampuan diskriminatif sangat baik dengan ROC-AUC 0,922 dan F1 makro rendah dengan hasil 0,314 yang menandai perlunya penanganan ketidakseimbangan kelas. Lalu pengujian endpoint menghasilkan prediksi quality sama dengan 6 dengan confidence 76,82%. Untuk yang terakhir, keamanan dijamin melalui enkripsi Google Manage dan kontrol akses berbasis IAM. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.